Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Utami, NIM 1810201035 dari kelas PGMI 02 2018, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi dan perkembangannya di Indonesia. Selamat menyaksikan ya. Yang pertama yaitu pengertian demokrasi. Demokrasi saat ini menjadi sesuatu perbincangan yang mengisi berbagai lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat bawah, menengah, atas, elit politik, sampai dengan masyarakat. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kedaulatan atau kekuasaan. Jadi demokrasi adalah kekuasaan tertinggi yang berada dalam keputusan rakyat. Demokrasi dapat diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara. Selanjutnya tentang komponen-komponen penegak demokrasi. Ada 4 komponen penegak demokrasi. Yang pertama, negara hukum. Maksudnya, konsep dari negara hukum yaitu memberikan perlindungan hukum yang sama bagi setiap warga negaranya melalui pelembagaan peradilan. Yang kedua yaitu masyarakat madani. Masyarakat madani yaitu masyarakat yang terbuka dan berpartisipasi aktif. Yang ketiga yaitu infrastruktur politik yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekanan. Yang keempat yaitu pers yang bebas dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip demokrasi. Ada 14 prinsip demokrasi. Yang pertama yaitu adanya pembagian kekuasaan, yaitu pembagian kekuasaan ini meliputi antara pembuatan undang-undang dan pelaksanaan undang-undang. Yang kedua yaitu adanya pemilihan umum yang jujur, bebas, dan adil. Yang ketiga adanya kebebasan individu. Yang keempat adanya manajemen pemerintahan yang terbuka. Yang kelima yaitu adanya peradilan yang bebas. Yang keenam yaitu adanya pengakuan hak minoritas. Yang ketujuh adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum. Yang kedelapan adanya multipartai politik. Yang kesembilan adanya musyawarah. Yang kesepuluh adanya pers yang bebas. Yang kesebelas adanya pemerintahan parlemen. Yang kedua-belas adanya pemerintahan yang konstitusional. Yang ke-13 adanya ketentuan pendukung tentang sistem demokrasi. Dan yang ke-14 adanya pengawasan terhadap administrasi publik. Selanjutnya yaitu sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu yang pertama tahapan pra-kemerdekaan dan yang kedua tahapan pasca kemerdekaan. Berikut ini tahapan-tahapan perkembangan demokrasi di Indonesia. Berikut ini tahapan-tahapan perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi periode 1945 sampai 1959. Demokrasi saat itu dikenal dengan demokrasi parlementer. Pada saat itu, Insinyur Soekarno sebagai presiden mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang menentukan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dikeluarkannya dekret presiden tersebut merupakan interferensi presiden terhadap parlemen. Dengan dikeluarkan dekret presiden tersebut, maka demokrasi parlementer berakhir. Yang kedua yaitu demokrasi periode 1959 sampai 1965. Pada masa ini terjadinya demokrasi terpimpin. Yang kedua yaitu demokrasi periode 1965 sampai 1998. Pada periode ini muncullah demokrasi Pancasila. Namun pada periode ini sistem demokrasi Pancasila tidak berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir yaitu demokrasi periode 1998 sampai sekarang. Pada periode ini terjadinya sistem demokrasi yang berlangsung sampai sekarang. Itulah tadi penjelasan materi tentang demokrasi dan perkembangannya di Indonesia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.